Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliani. Kali ini kita melanjutkan untuk latihan atau membahas soal tryout PPPK Guru tahun 2022 Satuan Pendidikan SD, SMP, SMA, mata pelajaran PJOK atau Penjaskes. Baik, ada 10 soal, silakan pilih jawaban yang paling benar dari pilihan-pilihan yang disediakan. Semoga dapat membantu. Langsung kita menuju ke nomor 1. Pembuatan program yang ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang yang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula merupakan tujuan program A. Olahraga pendidikan, B. Olahraga prestasi, C. Olahraga rekreasi, D. Olahraga kesehatan. Nomor 2. Guru PJOK selalu melakukan penilaian pada setiap proses kegiatan pembelajaran, sehingga memiliki data capaian tiap-tiap kompetensi dasar yang diajarkan. Data yang dimiliki selain digunakan untuk kemajuan, juga untuk perbaikan hasil belajar peserta didik. Proses untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik yang tepat sesuai dengan keadaan di atas adalah A. Tes sumatif, B. Tes formatif, C. Ujian sekolah, D. Ujian nasional. Nomor 3. Tujuan dalam pendidikan jasmani seperti diungkapkan Ziegler, bahwa fokus dari bidang pendidikan jasmani adalah aktivitas fisik yang mengembangkan. Maksudnya adalah A. Aktivitas fisik disesuaikan program pendidikan jasmani, B. Tujuan pengembangan manusia dalam program pendidikan jasmani, C. Aktivitas fisik itu terdapat tujuan pengembangan manusia dalam program pendidikan jasmani, D. Aktivitas fisik mengembangkan seluruh aspek dari manusia yaitu jiwa, tubuh, dan spirit. Nomor 4. Beberapa materi pembelajaran PJOK, misalnya atletik, bila tidak mampu dikelola dengan baik akan cenderung monoton dan membosankan peserta didik. Untuk menghindari hal tersebut, maka langkah strategis yang dapat ditempuh oleh guru PJOK adalah melalui pemilihan metode pembelajaran secara cermat, seperti A. Metode bermain, B. Metode perlombaan, C. Metode demonstrasi, D. Metode belajar mandiri. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak melakukan pemanasan warming up sebelum latihan renang. 2. Tidak mematuhi peraturan dan tata tertib di kolam renang. 3. Menguasai teknik berenang yang baik. 4. Melakukan sarapan atau makan minimal 2 jam sebelum latihan berenang. 5. Sarana dan prasarana kolam yang kurang memadai. Dalam pernyataan di atas, yang bukan merupakan penyebab kecelakaan di dalam air adalah A. 3 dan 4, B. 2 dan 4, C. 2 dan 5, D. 3 dan 5.
Nomor 6. Pemakaian gaya mengajar dapat memberikan keuntungan bagi guru untuk mengelola pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah pemakaian gaya mengajar inklusi. Salah satu keuntungan gaya inklusi adalah A. Memperhatikan perbedaan individu terhadap apa yang dapat dilakukannya. B. Memperhatikan penampilan fisik siswa dibanding dengan siswa lain. C. Memperhatikan individu yang memiliki keunggulan. D. Siswa tidak dapat mengembangkan konsep kemampuan diri karena sudah diklasifikasikan. Nomor 7. Suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi merupakan A. Tujuan pendidikan jasmani, B. Makna pendidikan jasmani, C. Fungsi pendidikan jasmani, D. Pengertian pendidikan jasmani. Delapan. Dalam hukum Newton disebutkan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Penerapan hukum ini pada pembelajaran lompat jauh terjadi pada A. Peserta didik harus berlari sekencang-kencangnya untuk mendapatkan kecepatan awal. B. Peserta didik harus menolak sesingkat mungkin pada papan pantul. C. Peserta didik harus mendarat dengan kedua kaki agar tidak terjatuh. D. Peserta didik harus menolak sekuat-kuatnya terhadap papan tolak agar tubuh terlontar lebih tinggi dan jauh. Nomor 9. Berikut ini adalah contoh kegiatan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran aktivitas pengembangan. Dengan pendekatan saintifik, tahap menanya, A. Membaca berita-berita di koran tentang pentingnya kebugaran jasmani untuk manusia. B. Mencatat peristiwa atau fakta yang disajikan lewat video yang ditanyakan. C. Menghubungkan informasi yang diperoleh dari hasil tes kebugaran jasmani dengan tingkat kebugaran jasmani. D. Mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau teman dalam kelompoknya setelah membaca dan melihat video tentang latihan kebugaran jasmani. Nomor 10. Berdasarkan definisinya, pendidikan olahraga bertujuan membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga. Sedangkan pendidikan jasmani dapat diartikan sebagai pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang secara holistik tidak hanya mengembangkan kualitas fisik, tetapi mengembangkan aspek A. Mental dan emosional, B. Sosial dan psikologis, C. Mental dan fisiologis, D. Sosial dan intelijensi. Baiklah, 10 soal ini coba dicocokkan dengan kunci jawaban di berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi latihan untuk menguji sampai di mana persiapan untuk menghadapi PPPK Guru di tahun 2022. Untuk kunci jawabannya, lihat slide berikut ini.
Silakan dicocokkan, kemudian silakan benar kalikan 10. Maka itulah nilai dari 10 soal Bapak Ibu. Untuk pembahasannya akan kita buatkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap stay di channel CJ Karuliani. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.